Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Selamat pagi, halo kan pajak semua. Bertemu lagi dalam live Instagram KPP Madya Bandung Menapak. Mari mengenal pajak episode yang kelima. Bersama saya Anissa Eka Juliani, pelaksana KPP Madya Bandung yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Tapi tentunya saya tidak sendirian, bersama kita telah hadir juga penyuluh pajak KPP Maya Bandung. Ada Pak Cecep Septian dan Pak Sofri Abdul Rahim. Pak Cecep dan Pak Sofri boleh menyapa dulu kan pajak yang sudah hadir. Halo. Ya baik, jadi nanti Pak Cecep dan Pak Sofri akan bincang-bincang dengan kita di live ini selama 60 menit ke depan ya kawan pajak. Nah, tapi sebelumnya saya juga mengingatkan kepada kawan pajak untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sehubungan dengan belum berakhirnya nih pandemi saat ini. Dimohon untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar kita semua tetap sehat dan pastinya kita berdoa semoga ekonomi di Indonesia ini juga segera pulih ya. Amin. Amin. Nah, langsung aja nih sesuai tema live kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas topik yang sedang ramai dibicarakan. Jadi beberapa hari terakhir ya mungkin udah banyak nih di berita di media online atau di media sosial tentang NIK yang fungsinya sebagai NPWP gitu sekarang. Nah, pasti banyak nih dari kawan pajak yang bertanya sebenarnya bagaimana sih fungsi NIK sebagai NPWP ini? Apakah saya harus tetap daftar NPWP ataukah otomatis NIK saya menjadi NPWP dan saya harus bayar pajak misalnya gitu. Nah, di sini nanti kita akan bahas, kita akan kupas tuntas hal tersebut yang mana aturannya baru saja terbit dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022. Jadi nanti di sini Pak Sofri dan Pak Cecep yang akan menjadi narasumber dan kawan pajak juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya apabila ada pertanyaan terkait PMK 112 tersebut atau terkait NIK yang berfungsi sebagai NPWP. Nanti akan kita jawab di sesi akhir. Nah, sebelumnya kita akan langsung bahas dulu nih terkait PMK 112-nya. Sebenarnya apa sih yang dibahas atau apa sih isi dari PMK 112 ini? Boleh kepada Pak Cecep atau Pak Sofri yang mau menjelaskan duluan. Mau jawab? Boleh Pak Sofri dulu, silakan. Oke. Baik, Mbak Anissa. Jadi intinya gini ya. Sebelumnya kan memang sudah diatur di Undang-Undang HPP ya, atau di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bahwa di pasal 2 ayat 1A disebutkan bahwa nantinya untuk penduduk ya atau WNI, jadi NPWP itu nanti menggunakan NIK. Dan jumlahnya ada 16 digit. Nah, nanti untuk badan usaha dan instansi pemerintah juga menggunakan NPWP 16 digit. Gitu. Jadi intinya itu merubah NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit. Sedangkan untuk yang WNI ya atau subjek pajak dalam negeri nanti NPWP-nya menggunakan NIK. Gitu. Intinya seperti itu di PMK 112 ini. Gitu. Oke, berarti kan kalau nanti NIK akan berfungsi sebagai NPWP juga ya. Jadi nanti kita antara NIK dan NPWP tuh nggak beda gitu ya nomornya, nggak punya dua nomor gitu. Nah, tapi kalau misalnya gitu, apakah NIK ini kan semua orang punya nih Pak? Berarti semua orang yang punya NIK apakah otomatis menjadi wajib pajak atau langsung melekat nih kewajiban perpajakannya gitu? Oke, untuk yang ini pertanyaan yang ya boleh, ini emang heboh banget ya sebelumnya dan bahkan di awal Undang-Undang HPP berlaku di April juga sempat heboh kan? Oh gimana nih anak kecil atau mahasiswa yang dari awal sudah punya NIK harus bayar pajak dong? Nah, kalau untuk bayar pajak kembali lihat Undang-Undang PPH ya, bahwa syarat seorang harus bayar pajak adalah harus memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Apa itu subjektif dan objektif? Subjektif itu berarti apakah dia terdaftar sebagai, apakah dia subjek pajak dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, itu ada subjektif ya. Kalau kita yang sudah tinggal di Indonesia dari lahir ya otomatis memenuhi persyaratan subjektif. Nah, yang kedua adalah persyaratan objektif apa? Yaitu penghasilan. Karena objek pajak dalam Undang-Undang PPH adalah penghasilan.
Artinya jika kawan pajak semua sudah berpenghasilan, misalkan yang sudah bekerja nih penghasilannya di atas PTKP, baru wajib membayar pajak dengan cara dipotong oleh perusahaannya. Ataupun bagi kawan pajak yang menjalankan usaha dan sudah menghasilkan, sudah ngomset begitu, baru juga membayar pajak. Jadi lihat dari syarat subjektif dan objektifnya dulu begitu. Ya, jadi intinya ada syarat yang harus dipenuhi dulu ya, Pak Cecep ya. Betul. Tadi ada kata Pak Cecep ada persyaratan subjektif dan objektif. Kalau subjektif itu berarti kalau misalnya dia WNI, ya berarti dia penduduk di Indonesia. Kemudian kalau objektif dia punya penghasilan ya, Pak Cecep ya. Punya penghasilan. Jadi kalau kawan pajak belum punya berpenghasilan, misalkan masih mahasiswa, masih dari orang tua begitu, ya nggak perlu bayar pajak begitu Pak. Tapi jika ada anak kecil yang misalkan sudah jadi YouTuber dan sudah berpenghasilan, dan itu bisa bayar pajak. Jadi tergantung dia mungkin dari penghasilannya ya. Oke, kira-kira begitu. Oh iya, baik. Bisa. Iya, jadi kawan pajak nggak perlu khawatir ya, takutnya kayak, aduh, saya kan masih SMA tapi udah punya NIK Iya. gitu, takutnya tiba-tiba Iya. ditagih gitu, enggak ya. Nah, enggak Tetap juga. ada syarat subjektif dan objektifnya Objektif. gitu, agar Iya, harus seorang dipenuhi. menjadi wajib pajak gitu. Nah, tapi kebetulan saya juga, teman-teman saya banyak yang fresh graduate nih Pak, baru mulai masuk kerja gitu ya sekarang tuh. Nah, gimana kalau yang sekarang baru mau daftar NPWP karena mereka baru kerja misalnya, baru punya penghasilan gitu. Nah, itu karena NIK ini berfungsi sebagai NPWP, kita tetap harus daftar nggak sih gitu? Kalau dulu kan pasti saya mau daftar NPWP Iya. gitu. Kalau sekarang karena NIK ini berfungsi sebagai NPWP, apa tetap harus daftar atau prosesnya kayak gimana? Iya. Jadi gini Mbak Nisa ya, untuk kawan pajak yang mungkin baru mau bekerja, kan biasanya dari perusahaan kan minta NPWP ya. Nah, dengan ada aturan PMK 112 ini, di mana NPWP itu nanti diganti dengan NIK, sebenarnya sekarang itu masih dalam masa transisi ya, Mbak Nisa. Jadi sampai dengan 31 Desember 2023, apa namanya, untuk mungkin beda istilah aja. Kalau dulu mendaftarkan NPWP, sekarang itu ada kewajiban untuk aktivasi NIK. Ya, jadi namanya sekarang aktivasi NIK. Jadi misalnya kalau perusahaan meminta NPWP, ya berarti harus melakukan aktivasi NIK dulu. Tetapi pada saat aktivasi NIK tersebut, kawan ngaji nanti tetap diberikan NPWP yang 15 digit ya, Mbak Anissa. Jadi sementara tetap punya dua identitas ya, sekarang punya NIK yang diaktifasi dan NPWP 15 digit gitu. Itu sampai 31 Desember 2023 aja. Nah, nanti kalau mulai 1 Januari 2024, nanti NPWP ya berarti cuma satu, yaitu NIK yang sudah diaktifasi, dan NPWP yang 15 digit ini nanti tidak diberikan lagi setelah tanggal 1 Januari 2024 gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi NPWP masih tetap berlaku sampai dengan kapan Pak Softi? 31 Desember ya? 31 Desember ya, 300 Desember 2023. 2023. Ya, jadi saat melakukan 2023 aktivasi ya. NIK tetap diberikan ya, Mbak Anissa, tetap diberikan NPWP 15 digit gitu. Sampai 31 Desember 2023 gitu. Tapi ngomong-ngomong NPWP itu mau 15 digit ya? Bagi kawan pajak yang Kalau kawan pajak coba hitung masih memang dapat yang 15 digit ya. digit ya. Ya, seperti itu. Jadi tetap mendaftar masih biasa ya sistemnya, Mbak Anissa, bisa lewat direct secara online atau bisa datang ke Ya. KPP gitu untuk melakukan aktivasi NIK gitu namanya sekarang gitu. Mohon maaf ada kendala jaringan juga ya kan pajak. Oke. Jadi menyimpulkan juga yang terkait yang tadi ya. Jadi kalau kawan pajak yang belum memiliki NPWP silakan mengaktifasi NIK, tapi nanti prosesnya masih mirip dengan NPWP sebelumnya yang masih mendapatkan NPWP yang 15 digit gitu.
Ya. Nah, karena kan ini masih masa transisi ya, tadi disebutkan ya, disinggung oleh Pak Sofri, kalau Iya. ini masih akan digunakan, NPWP yang 15 digit ini masih akan digunakan sampai dengan 31 Desember 2023 gitu ya. Betul. Nah, Jadi berarti karena kenapa untuk masa berlaku efektifnya tuh berarti mulai dari kapan nih, Pak? Untuk yang 16 digit ya? NIK ya. Saya coba jelaskan ya Nis ya. Iya, coba Pak Cacat. Jadi untuk penggunaan NIK sebagai NPWP ini sudah mulai bisa berlaku per tanggal 14 Juli 2022 dengan berlakunya PMK 112 ini. Namun demikian, ternyata masih belum semua layanan di DJP ini dapat menggunakan NPWP format 16 digit atau menggunakan NIK. Jadi hanya beberapa layanan saja yang sudah mengakomodasi NPWP dengan format baru atau dengan menggunakan NIK. Selebihnya masih menggunakan NPWP format lama atau yang 15 digit. Seperti misalkan kalau kawan pajak login pada DJP online, Pak Sobat sampaikan tadi, sampai 31 Desember 2023. Nah, jadi untuk login ke DP online ada dua cara nih, bisa menggunakan NPWP atau menggunakan NIK dengan password yang sama ya dengan sebelumnya. Tapi nanti per 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan di DJP harus menggunakan NPWP dengan 16 digit atau NIK untuk orang pribadi. Begitu kira-kira. Ya, mungkin nanti akan ada pertanyaan ya mungkin dari kawan pajak semua. Misalnya gini Pak Cacat, kan 14 Juli sudah berlaku NPWP 16 digit ya. Nah, gimana kalau misalnya ada kawan pajak yang melakukan pemotongan dan pemungutan di SPT-nya nih? Apakah boleh menggunakan NIK? Apakah harus menggunakan NPWP? Kalau menggunakan NIK, apakah masih berlaku kenakan tarif misalnya pasal 21 karena tarif lebih tinggi? Nah, ini mungkin saya tambahkan aja ya, Mbak Nisa. Nah, gimana tuh Pak Sofri? Ya. Sebenarnya kan berlakunya NIK sebagai NPWP itu kan ini ya harus diaktifasi dulu sampai dengan 31 Desember 2023. Untuk NIK yang sudah diaktifasi itu pasti punya NPWP 15 digit. Itu. Jadi kalau misalnya melakukan pemotongan dan pemungutan supaya tarif pajaknya tidak lebih tinggi, itu harus menggunakan NPWP yang 15 digit. Gitu. Karena kalau NIK yang sudah diaktifasi itu pasti punya NPWP yang 15 digit. Jadi nanti pas pengisian di SPT-nya ya, misalnya pasal 23 atau pasal 21 itu sementara masih menggunakan NPWP yang 15 digit. Gitu. Kalau menggunakan NIK kan belum tentu NIK itu udah divalidasi atau diaktifasi gitu. Jadi masih harus menggunakan NPWP yang 15 digit. Gitu. Betul. Lagi pula di layanan ISPT juga sepertinya masih 15 digit ya Pak Sofri ya. Iya. Belum akomodasi ya 16 ya. NIK kan di situ ini Pak Cacat ya. Jadi kelebihan ya. NIK itu kita nggak tahu itu sudah diaktifasi atau belum. Jadi kalau dimasukkan NPWP sudah pasti NIK-nya itu diaktifasi atau divalidasi gitu. Jadi nggak usah khawatir ya, yang baru daftar NPWP atau aktivasi NIK, kawan pajak akan tetap mendapatkan NPWP 15 digit untuk keperluan layanan administrasi perpajakan. Ya, tapi sekali lagi cuman sampai 31 Desember 2023 ya, betul ya, sampai tahun depan ya, akhir tahun depan. Oke. Gimana nih? Oke. Jelas nih? Ya, baik Pak. Jelas. Mohon maaf juga kan pajak kalau ada agak putus-putus karena kendala jaringan, mohon maaf lagi. Nah, tapi kan dari tadi kita membahas NIK yang menjadi NPWP itu kan identik dengan orang pribadi apa berarti ya? Sedangkan saat ini kan NPWP juga digunakan untuk badan usaha atau instansi pemerintah atau bahkan sudah NPWP bank gitu ya, kalau badan usaha punya cabang gitu. Nah, bagaimana pemberlakuan NPWP terhadap wajib pajak selain orang pribadi tersebut? Mungkin Pak Sofri silakan. Dijawab.
Ya, baik. Jadi sesuai dengan tadi ya, Mbak Nisa di PMK 112 bahwa nantinya NPWP itu ada 16 digit. Nah, untuk wajib pajak selain wajib pajak orang pribadi yang penduduk ya, bisa juga dari orang pribadi untuk asing, subjek pajak luar negeri atau badan usaha atau instansi pemerintah. Nah, untuk NPWP 16 digitnya itu adalah cukup menambahkan angka 0 di depan NPWP yang 15 digit. Jadi nanti di administrasi perpajakan itu otomatis NPWP 16 digitnya itu hanya menambahkan angka 0 di depannya. Seperti itu, Mbak Nisa. Gitu. Jadi tidak perlu mendaftar lagi untuk memperoleh NPWP 16 digit. Gitu. Oke, jadi nggak usah bingung ya kawan pajak yang punya perusahaan ya. Karena kalau NIK itu 16 digit kan, nah itu NIK cuma orang pribadi yang punya ya. Sedangkan kalau badan cukup menambahkan angka 0. Betul, badan kan nggak ada NIK. Iya betul. Jadi tinggal menambahkan angka 0 ya di Betul, di depannya. depan digit pertama ya, biar jadi sama nanti 16 digit juga NPWP-nya. Nah, sekarang tadi saya sempat singgung juga sih kalau badan usaha kan biasanya banyak yang memiliki cabang nih atau Betul. beda tempat usahanya ya. Jadi gimana wajib pajak yang memiliki lebih dari satu kegiatan usaha yang lokasinya tuh terpisah nih Pak dengan kedudukan? Oh iya betul ya. Atau dengan wajib pajak? Iya, kalau dulu kan NPWP yang lama, yang 15 digit itu, kalau ada cabang kan tinggal menambahkan 001 atau 002, tergantung jumlah cabangnya kan, di 3 digit terakhir ya. Nah, kalau sekarang kan, ketika sudah berlaku aturan ini, NPWP menjadi 16 digit kan, nah, sepertinya tidak akan ada lagi 001, 02, dan seterusnya. Jadi nanti akan diberikan yang namanya nomor identitas tempat kegiatan usaha. Namun sampai dengan saat ini aturan pelaksanaan yang mengatur hal tersebut belum ada nih. Jadi kemungkinan nanti akan ada aturan turunannya ya, dalam bentuk Dirjen atau SE yang akan mengatur lebih lanjut ya. Nah, namun sebagai info awal, nanti jika ada wajib pajak badan ataupun orang pribadi yang punya cabang usaha akan mendapatkan yang namanya nomor identitas tempat kegiatan usaha. Untuk teknisnya seperti apa nanti kita tunggu ya. Seperti apa pelaksanaannya. Ya mungkin nanti mungkin jadi timbul pertanyaan ya Pak Cecep. Ya gimana kalau saat sekarang ini kan aturan mengenai nomor tadi identitas tempat kegiatan usaha kan belum diatur ya. Nah misalnya ada wajib pajak yang ingin mendaftarkan tempat kegiatan usahanya bagaimana ya, kawan pajak masih bisa mendaftarkan seperti di aturan sebelumnya ya. Tentu karena nanti setelah ada aturan baru mungkin akan ada penyesuaian. Jadi kawan pajak jangan takut, jangan bingung. Jadi kalau misalnya ada tempat kegiatan usaha yang baru, misalnya membuka cabang yang baru, didaftarkan saja di KPP yang sesuai tempat kegiatan usahanya. Gitu. Betul. Jadi mungkin sementara akan mendapatkan nomor yang 15 digit dulu ya, Pak Sofi ya. Dengan 001 dan seterusnya. Oke. Jadi nanti akan ada update lebih lanjut ya jika ada aturan yang sudah terkait nomor identitas tempat kegiatan usaha. Ya. Betul. Nah, terus saya juga nyambung ada pertanyaan dari di kolom komentar nih, tapi juga jadi pertanyaan mungkinnya bagi wajib pajak. Bagaimana bagi wajib pajak selain orang pribadi penduduk nih, misalnya OPWNA misalnya kayak gitu, yang mendaftarkan NPWP setelah berlakunya PMK 112 ini, Pak? Baik, saya coba jawab ya, Mbak Anissa. Jadi tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di depan. Aturannya masih mengikuti sama dengan ini ya, NPWP untuk badan usaha atau instansi pemerintah. Jadi NPWP yang 15 digit, tinggal menambahkan angka 0 di depannya. Jadi karena kan untuk subjek pajak luar negeri kan nggak punya NIK ya. Jadi NPWP 16 digitnya itu masih NPWP yang 15 digit ditambah dengan angka 0 di depannya, seperti itu. Kalau yang baru gimana Pak Sofri? Yang baru daftar kan belum punya NPWP tuh. Berarti mungkin langsung 16 digit ya dikasihnya ya?
Iya, tapi ininya masih ini ya, masih diberikan NPWP 15 digit. Nanti kalau dicek di profil di DJP online-nya nanti otomatis ada NPWP 16 digitnya yang di depannya ditambahkan angka 0 gitu. Oh, jadi ada dua ya. Ya, Yang tetap versi sama 15 dengan digit, yang yang versi 16 subjek ya. pajak dalam negeri ya. Gitu. Kalau dalam negeri kan ada NIK sama NPWP 15 digit. Nah, kalau untuk subjek pajak luar negeri ya berarti ada NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit yang depannya ditambah 0 gitu. Baik. Semoga itu juga menjawab ya sekaligus tadi yang bertanya di kolom komentar terkait Iya. NPWP bagi WNA yang tidak memiliki NIK, jadi masih mengikuti prosedur sebelumnya ya, jadi tetap mendaftarkan seperti biasa. Gitu, baik. Nah, terus kalau misalnya kita nih yang sudah punya NPWP nih Pak, saya udah punya NPWP, saya juga bingung gitu, kalau NIK saya tuh dilihatnya udah bisa digunakan pakai NIK atau enggak tuh gimana sih Pak? Atau ada validasi yang harus saya lakukan gitu untuk memvalidasi NIK saya agar dapat digunakan sebagai NPWP? Oke, akan saya coba jelaskan ya. Jadi dengan berlakunya PMK 112 ini, memang DJP sekarang sedang berusaha ya untuk melakukan pemadanan atau proses matching data antara kita di DJP dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil ya. Kabarnya sekarang sudah sampai 42 juta NIK yang sudah matching gitu ya datanya antara kita dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, hasil proses pemadanan atau proses matching ini kita kelompokkan menjadi dua ya, antara yaitu data yang valid, artinya NPWP dan NIK sudah match sehingga NIK dapat berfungsi sebagai NPWP. Yang kedua ada yang data tidak valid. Nah, kalau ini harus konfirmasi dulu nih antara NPWP dan NIK-nya ke Disdukcapil gitu. Nah, untuk data yang sudah valid, kawan pajak semua dapat langsung login ke DJP online menggunakan NIK. Nah, jika berhasil berarti kawan pajak sudah valid datanya. Kemudian juga kawan pajak juga bisa cek di profilnya. Nah, nanti di profil kemudian ada menu data utama, ada status validitas dari NIK. Jika valid maka di sana akan dinyatakan valid NIK-nya. Namun jika NIK-nya tidak valid, nggak usah khawatir, nanti kawan pajak juga bisa melakukan validasi secara mandiri dengan cara login ke DJP online menggunakan NPWP dan password yang lama ya. Kemudian nanti di menu profil, silakan kawan pajak isikan data NIK pada menu validasi NIK. Nah, jika NIK-nya sudah terkonfirmasi aktif atau sudah valid, maka nanti akan otomatis menjadi valid. Namun jika ternyata tidak valid, mungkin kawan pajak harus ke Dinas Disdukcapil setempat ya untuk memastikan bahwa NIK tersebut memang valid dan terdaftar di Disdukcapil. Karena data NIK yang kami dapatkan itu hanya mengambil dari Disdukcapil setempat ya. Jadi kami tidak membuat NIK sendiri, kami hanya mengambil data dari Disdukcapil setempat. Begitu kira-kira, Nes. Oke. Nah, tapi Pak, tadi kan dijelaskan melalui DJP online ya. Ini kira ada saluran lain nggak Pak untuk validasi ini? Apakah saya bisa datang langsung ke KPP misalnya gitu, atau melalui kering pajak biasanya gitu, atau gimana Pak? Kering pajak bisa ya Pak Sofri ya? Iya, nanti misalnya kawan pajak sudah kalau pengen ngecek ya misalnya NIK itu sudah berfungsi sebagai NPWP, nanti kawan pajak bisa cek sendiri, jadi login menggunakan NIK di DJP online. Nah, kalau misalnya nanti gagal, berarti NIK tersebut belum berfungsi sebagai NPWP. Nah, langkahnya bagaimana? Itu harus dilakukan validasi. Nah, validasinya itu bisa dilakukan, tadi sudah dijelaskan Pak Cecep ya, bisa secara mandiri. Nah, mandiri itu nanti kawan pajak itu login di DJP online menggunakan NPWP 15 digit, kemudian nanti masuk ke menu profil, kemudian di data utama. Nah, di situ nanti kalau belum valid pasti ada tulisan perlu konfirmasi. Gitu. Nah, nanti bisa diisikan NIK-nya, kemudian diklik validasi.
Nah, kalau validasinya sukses, berarti NIK tersebut benar-benar valid, sudah ada data di Dukcapilnya. Nah, setelah valid, nanti dicoba login lagi di DJP online, pasti sudah bisa ya, kawan pajak. Jadi sudah bisa login menggunakan NIK, dan NIK-nya itu sudah berfungsi sebagai NPWP gitu. Terus kalau misalnya kawan pajak kesulitan, bisa juga datang ke KPT. Nah, nanti kalau ke KPT, teman-teman bisa ke petugas NPWP ya, bisa melakukan perubahan data. Nah, pada saat perubahan data, itu nanti akan dibantu untuk validasi baik itu NIK, alamat, KLU, termasuk email juga. Nanti bisa dilakukan validasi di situ. Nah, nanti setelah dilakukan validasi oleh petugasnya, nanti kawan pajak bisa login menggunakan NIK. Jadi artinya NIK-nya sudah berfungsi sebagai NPWP gitu. Atau kalau misalnya kesulitan waktunya, tidak bisa datang ke KPP, Mandiri juga mengalami kendala, bisa menghubungi kering pajak ya, kawan pajak bisa ke 1500 200, nanti akan dibantu petugas kering pajak gitu. Seperti itu Mbak Anissa. Oh iya, baik. Jadi kawan pajak memiliki beberapa saluran ya gitu terkait validasi secara sendiri melalui DJP online. Kawan pajak juga apabila memiliki kendala gitu ternyata ya saat validasi mandiri bisa datang ke KPP-nya atau bisa juga melalui kering pajak ya di 1500 200. Nah, saya juga mengingatkan nih bagi kawan pajak yang sedang bergabung bersama kita, kawan pajak yang memiliki pertanyaan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan akan kita jawab di akhir sesi ya kawan pajak. Nah baik Pak, berarti nanti itu semua orang pribadi harus memvalidasi NIK-nya ya, agar NIK ini digunakan sebagai NPWP gitu ya, jadi semuanya harus validasi ya Pak ya. Karena harus memastikan NIK kita sudah valid untuk digunakan sebagai NPWP ya kawan pajak. Betul seperti itu. Baik. Ya, nah, perlu diingat juga jangka waktunya ya, yang sampai akhir tahun depan belum validasi begitu, sehingga tidak aktif lagi NPWP-nya. Mumpung waktunya masih panjang ya, Pak Anissa ya. Betul. Masih 1 tahun lebih. Gitu. Jadi kawan pajak bisa cek akunnya masing-masing di DJP online ya. Baik. Jadi di masa transisi sampai dengan 31 Desember 2023 ini silakan kawan pajak cek NPWP NIK-nya ya, bisa mandiri melalui DJP online agar nanti setelah tanggal 31 Desember 2023 sudah dipastikan bahwa NIK kawan pajak itu valid dan dapat digunakan sebagai NPWP gitu ya. Nah, tapi nanti nih setelah tanggal 1 Januari 2024 apakah ada layanan perpajakan ataupun non perpajakan yang masih menggunakan NPWP 15 digit nggak Pak? Untuk yang ini perlu diperhatikan juga oleh kawan pajak semua ya, karena sejak 1 Januari 2024 serentak seluruhnya kita akan menggunakan NPWP 16 digit. Artinya untuk layanan baik yang perpajakan ataupun non perpajakan semuanya akan menggunakan NPWP dengan format 16 digit ini, yaitu untuk NIK bagi orang pribadi dan NPWP 16 digit dengan tambahan 0 di depan NPWP sebelumnya untuk wajib pajak badan. Adapun layanannya misalkan untuk pencairan dana pemerintah, layanan ekspor impor, layanan perbankan, perizinan dan pendirian badan usaha, layanan administrasi pemerintah selain yang DJP laksanakan, dan layanan lainnya yang di luar perpajakan, itu semua harus menggunakan NPWP yang 16 digit. Jadi kawan pajak semua mohon untuk memperhatikan ya waktunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 pastikan NPWP-nya harus sudah beralih ke 16 digit. Begitu Nis. Baik, jadi kembali lagi ya, kawan pajak harus memastikan NIK-nya valid sampai dengan 31 Desember 2023. Betul karena banget. Mulai 2024 semua layanan baik perpajakan maupun perpajakan akan beralih menggunakan NPWP dengan format baru yaitu yang 16 digit ya kan. Iya betul. Jadi nanti kawan pajak perlu perhatikan ya. Manfaatkan jangan sampai nanti setelah 1 Januari 2024 NIK-nya belum dilakukan validasi, jadi sehingga tidak dapat digunakan lagi NPWP 15 digitnya gitu.
Oke, baik. Ini akan saya sambung dengan pertanyaannya, Pak. Ada pertanyaan yang masuk Oh ada ya, dari siapa dari Nes? nih dari Boleh, Arnlov. boleh silakan Yang kawan pajak yang ya pengen bertanya. katanya gini, bagaimana pelaporan suami istri yang tergabung ke suami? Maksudnya NPWP-nya tergabung ke suami, padahal kan keduanya punya NIK gitu. Ya, ini kemarin juga pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan ya. Mungkin ini aturannya nanti akan menunggu aturan yang lebih lanjut ya, Mbak Anissa, karena kemarin juga ada yang menanyakan, disampaikan dari kantor pusat bahwa nanti akan ada aturan teknis terkait tadi itu ya, termasuk dengan nomor apa namanya identitas tempat kegiatan usaha, terus NIK yang bergabung dengan eh, apa NPWP-nya suami. Seharusnya nanti kan dalam satu keluarga itu kan ada nomor kakak ya. Seharusnya nanti bisa nge-refer ke situ Mbak Nisa. Cuman ini teknisnya kan kita belum tahu. Mungkin masih menunggu nanti aturan lanjutannya seperti apa. Gitu. Tapi intinya bisa nanti NIK digunakan sebagai NPWP. Tapi kita belum tahu apakah nanti itu NIK-nya itu menggunakan NIK suami saja atau teknisnya seperti apa, sementara aturan teknisnya belum ada. Mungkin nanti kalau sudah aturan teknisnya kita sosialisasikan lagi ya Mbak Anissa gitu. Betul. Jadi intinya mah tetap bisa ya gabung ke suami. Hanya saja aturan teknisnya Aturan menggunakan teknisnya belum ada. belum ada ya, apa menggunakan NIK suami atau menggunakan nomor kartu keluarga. Nah itu kita tunggu saja teknisnya. Oke, baik. Jadi sementara ini masih tetap bergabung, nggak apa-apa ya, masih bisa. Sekarang Nanti masih bisa. apabila sudah ada update-nya akan kita update lagi. Makanya kawan pajak jangan lupa untuk mengikuti terus sosial media pajak KPP Media Bandung dan juga Ditjen Pajak ya untuk mendapatkan update terbaru dari aturan-aturan kita. Ya. Mengingatkan kembali nih untuk kawan pajak yang masih bergabung bersama kami, silahkan apabila ada yang memiliki pertanyaan dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar karena kita akan jawab nih semua pertanyaan oleh bapak-bapak penyuluh yang mungkin kawan pajak udah sering bertemu juga nih, baik secara langsung maupun virtual melalui Zoom dalam sosialisasi yang banyak ini. Silakan ya, nanti akan kita jawab apabila ada pertanyaan. Tapi untuk saat ini Pak, saya yang bertanya lagi nih Pak. Saat ini udah banyak wajib pajak yang bertanya mungkin ke KPP atau melalui WhatsApp mungkin terkait perubahan aturan NIK menjadi NPWP ini ya? Iya. Sudah banyak ya Pak Supri ya, terutama yang by phone ya, ataupun lewat WhatsApp juga sudah mulai banyak. Pada sebelum aturan PMK justru lebih banyak ini ya Pak Tutut, sebelum ada aturan PMK ini ya, karena sebelum di Undang-Undang HPP kan sudah betul. Bocorin. Jadi udah banyak pertanyaan. Sementara aturan pelaksanaannya baru kemarin Juli terbitnya. Iya betul, sejak awal April ya berlakunya Undang-Undang HPP itu sudah mulai heboh kan, sehingga banyak yang nanya seperti apa status pemberlakuan NIK menjadi NPWP. Nah sekarang ketika aturan teknisnya di PMK 112 ini sudah mulai berlaku, bisa kita jelaskan bahwa seperti yang tadi kita sampaikan bahwa NIK sudah bisa digunakan dengan cara aktivasi terlebih dahulu. Oke. Iya ya, waktu itu mungkin lebih banyak heboh beritanya saat berlakunya Undang-Undang KPP apa ya? Betul, bulan April kemarin. Iya, mungkin takutnya semua yang punya NIK, saya harus bayar pajak nanti gitu. Nah, itu dia. Betul. Itu dengan adanya aturan kita sosialisasikan juga, kita live Instagram juga, semoga kawan pajak semua udah mendapat pencerahan ya kita bahwa tadi yang sudah mudah-mudahan nanti udah nggak bingung lagi. Jadi semoga penjelasan dari para penyuluh kita ini mencerahkan kawan pajak ya bahwa tidak semuanya langsung anak bayi terus jadi wajib pajak kita enggak ya. Ini ada lagi pertanyaan nih Pak. Sebentar. Ini terkait ada kaitannya dengan faktur pajak. Ya, bagaimana cara buat faktur pajak menggunakan NIK yang benar? Berarti seluruh NIK harus divalidasi walaupun sudah memiliki NPWP. Oh, mungkin maksudnya apabila ada rekanan gitu kan harus sudah menggunakan NIK atau tidak gitu ya?
Baik, saya coba jawab ya. Mungkin yang perlu digarisbawahi pada saat ini itu sedang masa transisi ya kawan pajak ya. Jadi sampai dengan 31 Desember 2023 untuk NIK yang sudah dilakukan validasi atau dilakukan aktivasi itu pasti mempunyai NPWP yang 15 digit gitu. Jadi kalau ingin menggunakan pemotongan atau pemungutan di mana tarifnya itu tidak lebih tinggi, itu tetap menggunakan NPWP 15 digit. Karena kalau dia punya NPWP 15 digit, NIK-nya itu pasti sudah divalidasi untuk yang baru. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk sebenarnya kalau di faktur tuh nggak terlalu pengaruh ya Mbak Nisa ya. Mau menggunakan NIK atau NPWP itu nggak pengaruh. Nanti kalaupun misalnya menggunakan NIK tapi NIK-nya sudah divalidasi sebagai NPWP, tetap saja nanti bisa dikreditkan di penggunanya. Gitu. Karena sudah divalidasi berarti sudah nge-link ya, sudah ada link antara NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit atau NIK itu. Gitu. Ya, tapi sampai sekarang masih belum ada ya Pak Sofri ya di faktur ya. Belum ada update untuk pemberlakuan NPWP 16 digit ya. Ya. Jadi kalau NIK itu harus divalidasi sampai dengan 31 Desember 2023. Tapi kalau untuk pembuatan faktur itu kan nggak ngaruh ya, NIK-nya sudah divalidasi atau belum. Yang berpengaruh itu kalau untuk pemungutan dan pemotongan PPh-nya, Mbak Nisa. Nah kalau nanti di pemotongan pemungutan, itu kalau di situ dimasukkan NIK, kan kita nggak tahu NIK-nya itu sudah divalidasi atau belum. Tapi kalau kita masukkan NPWP 15 digit, berarti NIK-nya pasti sudah tervalidasi. Gitu. Seperti itu, Mbak Nisa. Baik, jadi untuk validasi tetap harus dilakukan ya Bapak Ibu kawan pajak, diingatkan kembali harus validasi sampai 2023, tapi untuk saat ini faktur pajak tidak terpengaruh dengan validasi. Mau divalidasi atau belum, tetap bisa. Betul. Mungkin nanti menjelang 2024 bisa jadi akan ada, bukan bisa jadi ya, pasti akan ada update di faktur ya. Nanti diupdate juga ya. Betul. Pasti semua aplikasi perpajakan nanti sebelum 1 Januari 2024 itu pasti sudah update semua untuk menggunakan formatnya yang 16 digit. Gitu. Jadi untuk yang NPWP badan gimana nih Pak Sofri ini? Udah otomatis aja ya, jadi tambahkan nol aja ya. Betul. Nanti kawan pajak bisa cek sendiri di profil di DJP online-nya. Nah, di data utama itu akan tertampil NPWP 15 digit dan NPWP 16 digitnya. Nanti kawan pajak bisa lihat di profilnya, sekaligus melakukan validasi ya teman-teman. Untuk validasi misalnya alamat, validasi KLU, itu juga bisa dilakukan di DJP online. Gitu. Berarti nggak usah khawatir ya, yang penting kawan pajak cek dulu di DJP online-nya, sudah muncul belum NPWP 16 digitnya ya. Jika sudah muncul berarti sudah bisa digunakan, dan nanti di 2024 siap-siap untuk menggunakan NPWP 16 digit untuk transaksi perpajakan. Oke, betul ya. Jadi balik lagi untuk yang badan juga jangan khawatir, jangan panik untuk mendaftarkan ulang gitu ya. Dicek aja di DJP online-nya, dan nanti juga pasti dalam masa transisi sampai dengan akhir tahun depan ini Ditjen Pajak akan melakukan penyesuaian baik itu secara aturan maupun aplikasinya ya nanti agar siap digunakan gitu untuk format NPWP yang baru. Baik, ini ada pertanyaan tadi sudah dijawab sih, singkat saja. Kalau orang asing yang belum memiliki NIK yang ya, jadi WNA yang belum memiliki NIK silakan mendaftar seperti proses ya. pada umumnya. Iya. Lama ya Pak ya. Betul. Dan tetap diberikan NPWP 15 digit dan 16 digit gitu. Tapi 16 digitnya bukan NIK ya, Mbak Nisa, jadi beda. Jadi NPWP cuman NPWP 15 digit ditambah 0 di depan aja untuk subjek pajak luar negeri. Iya, jika ada orang asing yang sudah lebih dari 3 hari ya di Indonesia, itu sudah boleh mengajukan NPWP begitu ya.
ataupun juga ada kontrak jangka panjang, jadi nggak usah 183 hari, misalkan ada kontrak lebih dari 1 tahun begitu, orang tersebut bisa sudah mendaftarkan NPWP. Nanti akan dikasih NPWP 15 digit dan 16 digit ya. Jadi 16 digit bukan NIK. Ya. Ada kan NIK yang divalidasi. Karena kan untuk WNA kan nggak punya NIK ya. Iya, kecuali kalau sudah jadi naturalisasi ya Pak Sobri ya. Kayak pemain bola kan banyak ya naturalisasi. Mungkin bisa aja dapat NIK lagi. Iya, agar menjadi subjek pajak dalam negeri ya Pak ya. Iya betul. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Jadi untuk pemotongan PPh yang tidak punya NPWP tidak akan kena denda ya? Karena kan sudah bisa pakai NIK saja. Atau bagaimana cara mengetahui NIK lawan transaksi yang sudah tervalidasi atau belum? Tadi sudah jelaskan Pak Sobri ya? Ini bisa diulang Pak Sobri? Bapak, saya ulang sedikit ya. Jadi kalau saat masa transisi sekarang, pasti untuk orang pribadi yang NIK-nya sudah divalidasi atau diaktifasi, itu pasti mempunyai NPWP 15 digit. Jadi tetap harus ditanyakan dulu ya kawan pajak, diminta NPWP 15 digitnya. Nah, kalau NPWP 15 digitnya dia belum punya, berarti NIK-nya itu belum diaktifasi. Itu. Jadi kalau dia tidak bisa menyerahkan NPWP 15 digit, berarti masih terkena kenaikan tarif yang lebih tinggi ya. Nah, jadi misalnya pasal 21 ya masih kena yang 20% lebih tinggi, atau kalau pasal 23 tetap kena kenaikan lebih besar 100%, seperti itu. Jadi kalau NIK yang sudah diaktifasi itu pasti punya NPWP 15 digit, tapi hanya sampai 31 Desember 2023. Nah, nanti kalau mulai 1 Januari 2024 sudah tidak ada NPWP 15 digit. Jadi cuman satu nomor aja, yaitu NIK. Gitu. Iya. Seperti itu Mbak Anissa. Jadi mungkin perlu digarisbawahi ya oleh kawan pajak semua bahwa di masa transisi ini sampai dengan 31 Desember 2023, bagian besar layanan perpajakan masih menggunakan NPWP 15 digit ya, termasuk untuk pemotongan PP pasal 21, 23 dan lainnya. Jadi mau dipastikan kawan pajak juga tetap memiliki NPWP 15 digit dulu gitu ya. Nanti untuk 2024 ketika gongnya sudah bunyi nih 2024, pasti semua layanan perpajakan termasuk ISPT, Ibu Pot akan menggunakan NPWP 16 digit. Jadi pastikan kawan pajak semua dari mulai sekarang untuk aktivasi NIK ataupun yang badan juga silakan dicek validasinya. Iya. Jadi perlu diingatkan kembali selain untuk kawan pajak yang sudah memiliki NPWP harus validasi NIK-nya. Bagi yang belum memiliki NPWP juga tidak serta-merta NIK-nya langsung aktif gitu ya. Makanya ada proses aktivasi dulu. Gitu. Sebetulnya itu mungkin maksudnya kalau dulu mendaftar NPWP gitu, tapi sekarang namanya aja yang berbeda. Iya. Mirip-mirip Evin kali ya, ada aktivasi Evin dulu kan ya. Sekarang aktivasi NIK. Sekarang aktivasi NIK. Jadi ini juga ya informasi bagi Bapak Ibu, mungkin yang wakil dari perusahaan yang memiliki usaha, memiliki ada karyawan yang akan dipotong PPh-nya, tetap dihimbau untuk mengaktifkan NIK-nya ya, atau mendaftarkan NPWP gitu. Betul, betul. Tidak serta-merta NIK-nya langsung digunakan ya Bang. Iya, karena masih belum bisa. Di SPT masih menggunakan NPWP. Gimana, ada lagi nih pertanyaan? Ini ada pertanyaan lagi terkait unifikasi tapi Pak. Kemarin katanya ada validasi KLU yang tapi jadi ngaruh ke unifikasi tidak bisa digunakan. Apakah sekarang sudah bisa diupdate Pak-nya terkait KLU di unifikasi? Ya, ini betul ya, kemarin pas tanggal 14 dan beberapa hari setelah itu ya. Jadi kalau untuk wajib pajak badan terutama yang melakukan update KLU itu jadi fitur ibu pot unifikasinya hilang. Tapi masalah itu sudah teratasi ya kawan pajak semua. Jadi kawan pajak bisa melakukan update ulang untuk memunculkan bentuk ibu pot unifikasinya. Sekarang sudah tidak ada masalah. Ya, jadi tinggal ini aja masuk ke profil, terus KLU-nya di-update lagi, kemudian diklik simpan. Nanti akan muncul lagi fitur ibu pot unifikasinya.
kalau belum muncul bisa diaktifasi fitur lagi gitu. Iya, memang sempat banyak yang nanya kemarin-kemarin Mas Sobri ya, baik di Iya. telepon atau helpdesk. Sekarang sih sudah nggak masalah ya. Sudah teratasi sekarang. Baik, ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin juga mengalami kendala yang sama ya, input notifikasinya terkendala, bisa dicek lagi, bisa dilihat profilnya KLU-nya di-update ya. Kalau yang Di-update, update KLU atau kalau Ibu pot notifikasinya hilang gitu bisa diaktifasi layanan lagi ya. Iya, di fitur layanan dicek ya. Masih ada waktu menit apabila Boleh silakan apabila kawan-kawan kawan semua pajak yang masih ada yang masih ingin bertanya, silakan dituliskan punya pertanyaan di pertanyaan. kolom komentar. Atau mungkin mau nanya akunnya Anissa mungkin? Boleh Anissa disebutkan ya akunnya ya. Apabila ada kendala jaringan ya. Oh iya, itu sempat putus sebentar, apa-apa. Ada lagi nih kira-kira? Baik Pak Cecep, Pak Sofri, kita tunggu 30 detik lagi lah ya. Boleh kalau ada Kita lagi. tunggu kan pajak Bapak Ibu yang masih ingin menyampaikan pertanyaannya, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Ini sudah ada berapa yang join ya? Yes, pastinya. Ada hampir 30 ya? Ini terakhir 28 Pak. 28 ya. Ya, tadi Sebetulnya udah sudah jelas, ya, Nis? Sudah cukup jelas buat ya. teman-teman semua ya. Baik. Ya, Ini kalau tidak jelas bisa semoga memang telepon ke sini ya, atau Oh iya, WA boleh. center atau ke WA desk bisa. Berapa nomor teleponnya Pak Sobri ini? Wah, saya kurang hafal nih. Kalau telepon Pak, kalau telepon saya apa? 022 4233 516 dengan ekstensi 102 untuk penyuluh Kalau ya. WA kalau nggak salah 08 Rahabdes ya. 3651 12015. Ya, kalau nggak salah ya. Itu WhatsApp ya Pak Sobri ya. Ya. Iya kan dulu nomornya Pak Sobri yang beli, jadi Pak Sobri hafal ya. Atau Mbak Disa pengen menyampaikan nomor yang bisa di-share? nomor siapa dulu Pak? Oh jangan ya, itu pribadi ya. Udah punya WhatsApp update semua nih Pak kayaknya. Soalnya favorit Kayaknya. banget kayaknya kalau Iya udah inilah, bahkan di luar KPP juga banyak yang nanya ya. Tapi emang dibatasi untuk KPP Media aja ya. ya. Kayaknya masih ada Baik, pertanyaan ini- lagi tuh, Mbak Disa. Iya, udah mau saya tutup tapi ini satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Mungkin jelas ya. Untuk orang pribadi nanti kalau NIK-nya sudah diaktifasi, untuk perpajakannya kita pakai NIK atau NPWP. Ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi, tapi boleh Pak secara singkat katanya masih pakai NIK atau NPWP gitu intinya. Untuk sementara layanan perpajakan kita belum semua mengakomodasi yang 16 digit ya, Mbak Nisa. Jadi sementara untuk aktivasi NIK untuk administrasinya tetap masih menggunakan yang 15 digit. Tapi wajib aktivasi ya atau validasi ya supaya nanti per 1 Januari 2024 itu sudah bisa digunakan NIK-nya sebagai NPWP gitu. Betul. Jadi NPWP dulu ya sampai dengan 2023. Iya, 2024, masih menggunakan baru 15 digit 16 dulu untuk layanan yang belum bisa menggunakan NPWP 16 digit. Nah, tapi Gitu. kawan pajak jangan khawatir bagi kawan pajak yang baru gabung live-nya dan terlewat ya tadi pembahasan sebelumnya, kita akan save live-nya ini di feed Instagramnya KPP Madya Bandung ya kawan pajak Oh iya, bisa Jangan lupa follow. materinya ya. Oh iya, follow juga dong. Bisa di-share ke teman-temannya ya, Mbak Nisa, supaya teman-temannya juga tahu IG KPP Boleh, Madya. betul. Boleh banget. Boleh juga follow akun Jangan Anissa lupa nyalain biar nambah banyak. bisa nyalain notifikasinya juga ya biar kalau kita update tuh dapet nih notifikasinya. Nah, Iya. Karena iya
tadi kita sudah jelaskan terkait penggunaan NPWP, NIK sebagai NPWP, terus juga cara pengaktifannya tadi sudah kita jelaskan. Jadi nanti kawan pajak bisa mengulang lagi live-nya atau menyebarkan juga informasi ini ke teman-temannya, ke kerabatnya ya, agar informasi ini semakin meluas gitu. Nah, baik, sepertinya sudah cukup jelas ya Bapak dan kawan pajak semuanya apa yang tadi telah disampaikan terkait PMK 112 ini ya Pak. Mungkin akan saya tutup, sebelumnya akan saya bacakan kesimpulan singkatnya, bahwa sejak tanggal 14 Juli 2022 sudah berlaku NPWP 16 digit. Untuk orang pribadi akan menggunakan nomor induk kependudukan unik. Sedangkan untuk badan usaha dan instansi pemerintah akan menggunakan NPWP 16 digit dengan menambahkan 0 di depan NPWP lamanya ya. Tadinya NPWP-nya 15 digit, di depannya ditambahkan 0 ya. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan NIK ini harus divalidasi Bapak Ibu. Jadi silakan melakukan validasi NIK-nya. Tadi cara-caranya sudah dijelaskan juga, dapat melalui DJP online secara mandiri, atau dapat juga datang ke kantor pelayanan pajaknya, atau dapat juga menghubungi Kering Pajak ya. Karena saat masa transisi, jadi ada masa transisinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, NPWP 15 digit ini masih dapat digunakan. Tetapi nanti mulai 1 Januari tahun 2024, layanan perpajakan dan non perpajakan juga akan menggunakan NPWP format baru, yaitu NPWP 16 digit. Dan yang NPWP lama nih yang 15 digit itu sudah tidak dapat digunakan lagi ya. Jadi kawan pajak silahkan untuk validasi NIK-nya sebelum tanggal 31 Desember 2023. Nah, semoga bincang-bincang kita ini menambah pengetahuan dan mencerahkan wajib pajak yang kemarin-kemarin kayaknya banyak pertanyaan ya. Mungkin kemarin-kemarin masih banyak pertanyaan terkait NIK yang digunakan sebagai NPWP ini. Semoga setelah bincang-bincang ini menjadi semakin tercerahkan ya, dan kawan pajak juga bisa menonton ulang live ini di feeds Instagramnya KPP Madya Bandung. Jangan lupa kawan pajak juga follow Instagram kita @pajakmdy_bandung. Ada juga YouTube-nya KPP Madya Bandung, Facebook KPP Madya Bandung, Twitternya Pajak MDY Bandung. Apalagi ya, terus boleh juga kawan pajak save nomor kantor kita di 022 4233 516, lalu ada WhatsApp helpdesk dan WhatsApp centernya KPP Madya Bandung. WhatsApp centernya di 0813 8312 2120. Terus juga ada saluran email juga di kpp.441@pajak.go.id, atau kawan pajak juga bisa menghubungi Kering Pajak di 1500 200. Wah, banyak ya intinya. kurang bagus. Jadi banyak sekali banyak ya saluran yang dapat digunakan bagi kawan pajak yang ingin mendapatkan informasi atau layanan perpajakan dari kami. Nah, baik, sudah hampir 60 menit saya menemani kawan pajak di live ini, juga ada Pak Cecep dan Pak Sofri juga yang menemani dan menjadi narasumber. Terima kasih Pak Cecep, Pak Sofri. Selamat bekerja kembali, melanjutkan kembali. Mungkin kawan pajak juga antar ada pertanyaan lagi nih di WhatsApp Helpdesk, nanti itu dijawab juga nih sama Pak Cecep dan Pak Sofri ya, berlanjut. Berlanjut di sana juga ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada seluruh kawan pajak yang bergabung dalam live ini. Saya Anissa Eka Juliani pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di live ataupun di sosialisasi selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya semuanya.